Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Saya berdoa pada pagi hari ini Tuhan akan menyatakan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita melalui penyertaan dari Roh Kudus-Nya kita dapat melakukan setiap bagian dari kebenaran firman-Nya yang kita baca pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali program ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa di surga, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau menyerahkan diri kami mau membuka hati kami, pikiran kami. Kami minta satu hal, yaitu Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Firman Tuhan menuliskan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, bahwa aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bercahaya bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan pada pagi hari ini di dalam nas yang kita baca dan renungkan, bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya itu mesti bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Berbicara mengenai bintang, ya Bapak Ibu yang terkasih, bintang ini adalah sebuah hiasan di langit, ya. Kalau kita melihat langit itu sangat indah kelihatannya kalau ada bintang. Ada pula juga bulan, ya kan? Namun kalau bulan itu bercahaya bukan dari dirinya sendiri. Bulan tidak pernah memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Cahaya yang ada dari bulan itu adalah pantulan dari cahaya yang berasal dari matahari. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita tidak bisa menerangi dunia dengan cahaya kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang dengan perbuatan baik kita sendiri. Kita
tidak bisa mengasihi orang dengan kasih kita sendiri. Sebab perbuatan baik dan kasih manusia itu terbatas, namun kasih Allah tidak terbatas. Kasih manusia itu pamrih. Manusia hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi dia saja. Tetapi kasih Tuhan itu sanggup atau mampu untuk mengasihi semua orang. Perbuatan baik manusia itu hanya bisa dilakukannya kepada orang yang berbuat baik kepadanya saja. Tetapi kalau dengan kasih Allah, maka setiap kita bisa mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Entah itu orang itu mengasihi kita atau tidak, atau orang itu berbuat baik kepada kita atau tidak, kita mampu membalasnya dengan kasih dan kebaikan. Nah, ini adalah pesan Tuhan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan pesan ini, nasihat rohani ini diberikan oleh Paulus melalui selembar surat, melalui surat yang ditulisnya ketika ia berada di dalam penjara. Jadi Paulus memberikan satu nasihat rohani supaya setiap orang-orang kudus atau jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu untuk selalu melakukan bagian mereka, yaitu mengerjakan keselamatan yang mereka sudah terima dari Yesus Kristus dengan sukacita, dengan kerelaan hati, bukan dengan sungut-sungut atau dengan susah hati atau dengan paksaan, bukan melakukannya dengan berbantah-bantahan. Karena dengan cara demikianlah kehidupan orang-orang yang percaya yang ada di Filipi itu bisa menjadi berkat, tidak beraib, tidak bernoda, justru bisa memancarkan atau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di muka bumi ini seperti bintang. Nah, kita memang disebut sebagai bintang-bintangnya Allah. Jika di langit tidak ada bintang, maka langit akan gelap tanpa ada satupun cahaya. Kalau matahari tidak bersinar, maka seisi dunia, seantero dunia ini hanya akan melihat kegelapan. Kita tidak bisa mendapatkan energi dari matahari. Nah, itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita mesti memancarkan cahaya Kristus. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dimaksud oleh Paulus sebagai mengerjakan keselamatan, yaitu kita hidup dalam ketaatan, kita hidup sebagai representatif dari Kristus. Kita menunjukkan atau menyatakan kasih Kristus kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, saya berdoa pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, siapapun yang kita jumpai, mari kita nyatakan kasih Tuhan kepadanya. Dan biarkan hidup kita memancarkan cahaya Kristus. Kita tampil sebagai bintang-bintangnya Allah bagi dunia. Kita berdoa, terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Berkati ya Allah setiap mereka yang mengikuti program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.